Teknik Industri 2022 akan mereview akan Museum Pendidikan Surabaya. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Syafi'i dan teman saya Muhammad Aditya. Saya Tulina Alda Putri. Saya ini. Saya Rizal Ashar. Untuk pesan terangnya kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi teman-teman, sekarang kita lagi ada di Museum Pendidikan Surabaya yang ada di daerah Genteng Kali, Surabaya. Museum ini termasuk salah satu museum edukasi yang cukup terkenal di Surabaya karena isinya tentang perkembangan pendidikan di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Museum ini resmi dibuka pada tanggal 25 November 2019, pas banget sama Hari Guru Nasional. Dibangunnya museum ini jadi salah satu bentuk apresiasi buat dunia pendidikan dan jasa para guru di Indonesia loh. Nah, sebelum jadi museum, bangunan ini ternyata dulu adalah sekolah taman siswa, yang mana taman siswa sendiri merupakan sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk masyarakat pribumi pada masa penjajahan Belanda. Karena bangunan ini punya nilai sejarah yang penting banget, akhirnya tempat ini dijadikan museum supaya sejarah pendidikan Indonesia tetap terjaga dan bisa dipelajari oleh generasi sekarang. Kalau ngomongin alasan kenapa museum ini didirikan, sebenarnya tujuannya bagus banget sih. Museum ini dibuat supaya masyarakat, terutama anak muda, lebih mengenal sejarah pendidikan di Indonesia. Karena jujur aja, banyak dari kita yang mungkin cuma tahu pendidikan zaman sekarang, tapi belum tahu gimana perjuangan orang-orang dulu buat bisa sekolah. Dari museum ini kita jadi tahu kalau dulu pendidikan itu nggak semudah sekarang. Pada zaman penjajahan misalnya, nggak semua orang bisa sekolah dan pendidikan cuma untuk kalangan tertentu aja. Selain itu, museum ini juga dibuat supaya belajar sejarah jadi lebih seru dan nggak ngebosenin. Jadi kita nggak cuma baca dari buku, tapi bisa langsung lihat benda-benda asli dan suasana sekolah zaman dulu. Baik teman-teman, kita memasuki di Museum Pendidikan. Di dalam museum ini terdapat beberapa zona yang sengaja dibagi berdasarkan urutan kronologis dan waktu. Hal ini dirancang agar pengunjung dapat lebih mudah memahami benang merah sejarah pendidikan di Indonesia secara berurutan. Yang pertama, kita akan memasuki zona praaksara. Di area ini digambarkan bagaimana manusia purba belajar dan beradaptasi jauh sebelum mereka mengenal tulisan. Selanjutnya ada zona kerajaan atau era klasik. Zona ini menyoroti sistem pendidikan pada masa corak Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa tersebut, pusat pembelajaran masih berfokus di tempat-tempat tradisional seperti padepokan dan pesantren. Memasuki era berikutnya, terdapat zona kolonial. Bagian ini menyajikan potret serta perjuangan pendidikan saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Di sini kita bisa melihat betapa terbatas dan diskriminatifnya akses pendidikan pada masa itu. Sebagai penutup adalah zona kemerdekaan. Zona ini merangkum dinamika dan perkembangan besar pendidikan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga era modern sekarang. Menurut kami, pembagian zonasi ini sangat menarik karena berhasil memandu alur berpikir pengunjung, sehingga sejarah yang panjang terasa jauh lebih ringan dan mudah dipahami. Selain zona-zona tadi, di museum ini juga ada banyak koleksi unik menarik banget. Di sini ada alat tulis menulis zaman dulu, mesin ketik, sempoa, buku pelajaran lama, raport, sampai ijazah jadul juga ada. Yang paling menarik menurut kita tuh replika ruang kelas zaman dulu. Jadi suasananya tuh dibuat mirip banget kayak sekolah tempo dulu. Lengkap sama meja kayu dan papan tulis hitam. Pas lihat ruangannya itu rasanya kayak balik ke masa lalu dan kebayang gimana suasana belajar zaman dulu yang masih sederhana banget. Selain itu, ada juga foto-foto dan patung tokoh pendidikan Indonesia seperti
Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Museum ini juga punya banyak informasi tentang perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu. Menurut kita, Museum Pendidikan Surabaya ini cocok banget buat dikunjungin. Apalagi buat pelajar dan mahasiswa. Selain bisa jalan-jalan, kita juga bisa jadi dapat banyak pengetahuan baru tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Jadi bukan cuma refreshing, tapi juga menambah wawasan. Dari museum ini, kita jadi sadar kalau perjuangan pendidikan di Indonesia ternyata panjang banget. Dan kita juga harus lebih menghargai kesempatan belajar yang sekarang udah jauh lebih mudah. Tempatnya juga nyaman, bersih, dan banyak spot menarik buat foto-foto maupun bikin konten. Jadi kalau kalian lagi bingung di Surabaya mau kemana, Museum Pendidikan Surabaya bisa jadi salah satu tempat yang wajib banget dikunjungi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.